Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lestari Aminullah. Saya dari Pendidikan Kimia 7A yang mengambil mata kuliah Desain Eksperimen Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai eksperimen sederhana yang akan saya lakukan dengan judul kristal dari bahan dapur. Tanpa kita sadari, sering kita menemukan kristal dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kristal garam dapur atau NaCl, kristal gula pasir atau C6H12O6, kristal kapur barus, kristal es batu, dan lain-lain. Kristal adalah suatu padatan atom atau molekul penyusunnya terkemas secara teratur dengan pola yang berulang melebar secara 3 dimensi. Studi ilmiah mengenai kristal dan pembentukannya disebut kristalografi. Secara umum, zat cair membentuk kristal ketika mengalami proses pemadatan. Pada kondisi ideal, hasilnya bisa berupa kristal tunggal yang semua atom-atom dalam padatannya terpasang pada kisi atau struktur kristal yang sama. Tetapi, secara umum, kebanyakan kristal terbentuk secara simultan sehingga menghasilkan padatan polikristalin. Struktur kristal akan terbentuk dari suatu cairan tergantung pada kimia cairannya sendiri, kondisi ketika pemadatan dan tekanan ambien. Menurut Smallmon, kristal merupakan benda padat yang terbentuk dari komposisi atom-atom, ion-ion atau molekul-molekul dengan susunan berulang dan jarak yang teratur dalam 3 dimensi. Struktur kristal dibangun oleh sel satuan atau unit sel yang merupakan sekumpulan atom yang tersusun secara periodik berulang di dalam kisi ruang. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, di mana rumusan masalah yang saya buat di sini ada dua. Yang pertama, bagaimana cara membuat kristal dari bahan dapur. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh waktu terhadap banyaknya kristal yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu tujuan, di mana tujuan ini menjawab dari rumusan masalah yang tadi. Yang pertama, untuk mengetahui cara pembuatan kristal dari bahan dapur. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui pengaruh waktu terhadap banyaknya kristal yang dihasilkan. Selanjutnya metode. Metode yang saya gunakan yaitu eksperimen sederhana dengan jenis kualitatif. Variabel. Variabel yang digunakan di mana variabel bebas yaitu soda kue, kemudian variabel terikatnya jumlah kristal yang dihasilkan dan juga waktu, dan variabel kontrolnya yaitu air. Variabel yang di sini yang saya ubah yaitu variabel bebas, di mana dalam jurnal bahan yang digunakan yaitu bahan kimia naftalen dan juga natrium bikarbonat. Namun, variabel di sini saya merubahnya menjadi soda kue ataupun natrium bikarbonat. Selanjutnya alat dan bahan. Alat dan bahan yang saya gunakan di sini dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada gelas sebanyak 2 buah, kemudian penjepit kertas atau paper clip sebanyak 2 buah, sendok 1 buah, piring atau baki sebanyak 1 buah, benang wol sepanjang 30 cm. Kemudian untuk bahannya di sini yaitu soda kue atau NaHCO3 sebanyak 50 gram dan juga air sebanyak 600 ml. Untuk prosedur percobaan, di mana prosedur yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian isi 2 gelas atau mangkuk kaca dengan air panas, masukkan soda kue sebanyak 25 gram ke dalam mangkuk berisi air panas, tambahkan soda kue hingga tidak larut lagi. Gantungkan kedua paper clip ke dua ujung benang yang telah disiapkan. Masukkan ujung benang yang telah tersemat paper clip ke dua larutan soda kue. Kemudian letakkanlah piring di tengah antara kedua botol di bagian paling rendah dari benang. Dan lihatlah hasilnya setelah beberapa jam, hingga terbentuklah kristal NaHCO3. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.